Wa in mata ala firashihi, walaupun nantinya dia pun mati di atas ranjangnya. Man sa'alallahu ta'ala syahada bis-sidq ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Siapa yang minta mati syahid sama Allah dengan jujur, maka Allah sampaikan dia kepada derajat syahid. Sekalipun dia matinya dan seranjang, tapi dapat derajat syahid. Dan orang ini jujur dengan mati syahidnya, dan dia minta sama Allah, Allah pun kabulkan permintaannya. Benar jamaah, tertancap anak panah di dadanya, tembus di belakangnya, dan beliau pun wafat dalam keadaan syahid. Syahid hadirin. Inilah modal kejujuran. Makanya kalau iman, maksudnya kalau kita beriman, jujur sama imannya. Tapi saya masih berat, gak apa-apa. Tapi saya belum bisa meninggalkannya, pelan-pelan. Tapi saya itu masih jauh banget dari kata sempurna, berproses. Allah gak melihat seperti apa hasil, Allah melihat prosesnya. Yang penting kita tahu ini haram, gak boleh, pelan-pelan aja ditinggalin. Saya tahu kok ini gak boleh, saya tahu ini dilarang, makanya pelan-pelan saya tinggalkan. Saya tahu ini kurang pas, makanya pelan-pelan kita sama-sama berupaya meninggalkannya perlahan. Ini jadi jujur dengan iman. Jadi iman itu meminta juga kita untuk khairan, berbuat baik. Bukan cuma sekedar ucapan, bukan cuma sekedar di KTP, tapi juga perbuatan, amal. Kulin taziru inna muntazirun. Katakanlah, tunggulah, sungguh kami pun menunggu. Disuruh menangguhkan jemaah, tapi sayang seribu sayang kita nggak bisa menangguhkan kalau kematian itu datang tuh nggak bisa ditangguhkan. Kulin taziru, tunggu dong, tunggu. Makanya kemarin dikatakan ulama, silahkan maksiat kalau kita bisa 4 hal. 1, jangan makan dari rezeki yang Allah berikan. 2, jangan minum dari rezeki yang Allah karuniakan. 3, silakan maksiat kalau mampu tidak dilihat oleh Allah. 4, silakan maksiat kalau mampu membuat malaikat maut itu menunggu atau menunda barang 5 detik sebelum kita dicabut nyawanya untuk mengucapkan taubat sebelum kita wafat. Bisa 4-4-nya? Tidak. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sabda Nabi, Allah terima taubat kita sebelum nyawa sampai di gargir, kerongkongan. Tapi pada saat nyawa dicabut dari ujung kuku bawah kaki, itu pasti seseorang udah gak bisa ngapa-ngapain jemaah. Jangankan ketika nyawa dicabut dari ujung kaki, ditarik sampai ubun-ubun ke kepala. Sejak saat melihat kedatangan malaikat maut aja, kita udah gak bisa berkata-kata lagi, udah terkaget-kaget hadirin. Persiapkan hari itu, sebentar lagi datang hadirin. Mari kita bersiap. Ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah dinahum, agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi dalam golongan-golongan. Lasta, bukan tanggung jawabmu, minhum, atas mereka, fi syai', sedikit pun. Jadi Allah sudah kabarkan belum tentang perpecahan yang ada dalam kaum muslimin? Sudah. Bahkan bukan cuma Allah Subhanahu wa taala, tapi hadis Nabi SAW, kalian akan mendapati terpecah belah menjadi, ada yang mengatakan 72 golongan, ada hadis yang mengatakan 73 golongan dari Nabi SAW. 72, 73, bahkan lebih daripada itu. Dan mohon maaf, masing-masing merasa benar dengan
golongannya masing-masing. Masing-masing merasa benar dengan golongannya masing-masing. Sehingga banyak, mohon maaf, berdakwah mengajak bukan ke Allah, mengajaknya kepada golongan. Mengajaknya kepada mengajak kepada golongan. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertauhid. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk senantiasa betul-betul mengajak orang kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan. Buktinya Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajak orang-orang, seru mereka, ajak mereka, ila, kepada, sabili, jalan, rabbik, jalannya Allah, bil hikmah, caranya hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat, silakan berdebat dengan cara yang baik. Kalau nanti debat kusir, lebih baik tinggalkan. Jadi dianjurkan dalam Islam kita mengajak kepada Allah, kepada Rasulullah, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan. Hanya Allah dan Rasulnya. Apakah nggak boleh berarti kalau kita mencari salah satu wasilah tempat kita nanti difasilitasi di tempat tersebut supaya makin dekat dengan Allah, berorganisasi, berkomunitas, boleh atau enggak? Boleh. Jawabannya boleh. Tapi jangan sampai berkomunitas atau berorganisasinya seseorang itu membuat dirinya fanatik terhadap organisasi atau komunitasnya, sampai-sampai memandang orang di luar itu adalah bukan seagama bagi dirinya. Karena bahayanya itu adalah ketika kita sampai pada titik di mana ayat ini terjadi. Kalian gak bersatu, wahai kaum muslimin. Harusnya kalian itu disatukan dengan satu kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tuh passwordnya satu. Mau latar belakangnya A, mau latar belakangnya B, mau komunitasnya A, mau komunitasnya B, mau organisasinya A, B, C, X, Y, Z, diikatnya satu, la ilaha illallah. Yang dinotkan agar supaya kalian tetap kembali ke Allah, mencintai Rasulullah, bukan lantas kemudian fanatik kepada golongan tertentu atau komunitas tertentu. Sampai-sampai kalau bahkan mohon maaf, fanatik kepada guru tertentu. Mbak, maaf, ngajinya sama siapa? Oh, kalau saya ngajinya rutin sama Ustadz A. Ustadz A. Besok gak disapa lagi tuh. Karena beda ustadz atau beda ustazah, besok-besok udah gak salam lagi. Assalamualaikum, maaf ya kita beda ustadz. Astagfirullahaladzim. Ditanya lagi sebelahnya, Mas, jenengan kalau ikut ngaji di masjid mana? Masjid B. Wah, masjid B ini terkenal afiliasinya ke sini. Udah besok-besok gak salaman lagi, gak saling tegur, gak saling sapa, gak saling mengucapkan assalamualaikum. Cuma gara-gara beda pengajian,
beda majelis taklim, beda guru, beda ustadz atau beda ustazah atau beda kiai. Hadirin, itu buah dari fanatik kepada tokoh selain Nabi Muhammad SAW. Karena kita hanya boleh fanatik kepada dua, satu Allah, dua Rasulullah SAW. Adapun komunitas wasilah jemaah, wasilah. Berorganisasi wasilah untuk makin dekat sama Allah. Tapi melihat saudara kita berbeda latar belakang, berbeda dari pilihan jalan untuk berdakwah, jangan dilihat sebagai orang non muslim. Hingga pada akhirnya terkesan banget kayak kita menganggap beliau itu di luar dari agama Islam. Nauzubillahi summa nauzubillahi min dzalik. Ini kan udah sikap fanatik yang keliru. Makanya ayat ini mengingatkan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ada orang-orang yang memecah belah agama Allah, mereka menjadikan golongan-golongan wa kanu syi'a, yang mana golongan-golongan itu nantinya mereka fanatik dengan golongan-golongan itu. Lasta minhum fi syai', maka bukan menjadi kewajibanmu, jadi tanggung jawabmu fi syai' dalam perkara-perkara itu sampai dianya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, ajak orang kepada Allah. Kami juga berwasiat kepada jamaah, terutama jamaah offline ataupun online di TikTok, YouTube, Instagram. Kita pelan-pelan ngaji dengan izin dan pertolongan Allah. Jangan fanatik kepada tokoh. Kalau jamaah ngaji sama kami, jangan fanatik sama kami, karena kami pasti banyak kelirunya, banyak salahnya. Kalau jamaah mau lihat kebenaran, lihat firman Allah Al-Quran, lihat hadis Rasulullah, qauliyah, fi'liyah, taqririyah, wa himmah. Perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, ketetapannya Nabi, cita-citanya Nabi. Lihat ke sini, maka jemaah akan kenal mana kebenaran. Kalau saya pasti banyak salah, dan jelas banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak alfanya. Jemaah ngaji subuh sama kami, jangan fanatik. Jemaah hanya boleh fanatik kepada dua, satu Allah, dua Rasulnya, dan ajak orang kepada Allah. Allah, Allah. Bukan ngajak kepada personal, bukan ngajak kepada golongan, bukan, ngajak kepada Allah. Ajak orang supaya lebih kenal sama Allah, lebih dekat sama Allah, lebih mencintai Rasulullah. Memang begitu kan hadirin? Supaya terlepas yang namanya belenggu-belenggu ikatan fanatisme selain kepada dua hal tersebut. Fanatisme kesukuan ada, zaman dulu udah ada hadirin. Fanatisme terhadap kelompok, golongan, dari dulu udah ada. Hadis Bukhari, masih ingat gak? Yo muhajir kumpul ya, kaum muhajirin kumpul. Kaum ansor gak boleh ya, gak boleh ikut. Yang ansor bales gak terima. Yuk kaum ansor kumpul ya, kaum muhajirin gak boleh ikut. Apa kata Nabi? Da'hu fa innahu mumtinah. Tinggalkan fanatisme terhadap golongan, tinggalkan fanatisme terhadap muhajirin ataupun ansor. Kaum muhajirin itu Mekah, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Kaum ansor itu orang-orang Madinah. Da'hu, tinggalkan detik ini juga. Fa innahu mumtina, karena itu akan membuat kalian binasa.
Islam nggak kuat karena terkotak-kotak, terpecah belah, terkelompok, tergolongan. Makanya akhirnya nggak kuat karena ikatannya bukan la ilaha illallah, tapi ikatannya lah ini suku saya kok, ini kelompok saya kok, ini golongan saya kok. Ya nek bukan golongan sini ya wes jangan. Akhirnya dapurnya masing-masing, dapurnya sana ya sana, dapurnya sini ya sini. Padahal ikatan kita satu, dan ini satu-satunya sumber kemenangan kaum muslimin, bersatunya di bawah kalimat la ilaha illallah. Gitu jemaah. Apapun yang bukan dipakai ataupun apapun yang bukan sesuai dengan bagaimana Allah menginginkan terhadap itu, kelak akan menunjukkan wajahnya sendiri. Allah punya sistem, orang-orang kufur punya sistem. Tatkala kita menuruti apa yang bukan Allah mau, nanti cepat atau lambat ia akan menunjukkan wajahnya sendiri. Wajah yang kufur akan tampak. Wajah yang nurut kepada Allah akan juga Allah bantu. Kelak akan datang satu fase di mana ya kita kembali lagi jemaah kepada khitah, karena ini nurani, nggak bisa dibohongin jemaah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau engkau benar beriman kepada Allah, maka engkau akan mencintai Allah sangat dalam. Hubban lillah, asyaddu hubban lillah. Kalau kita benar-benar beriman, pasti kita mencintai Allah sangat dalam, lebih dari kita cinta kepada, mohon maaf, golongan, suku, latar belakang apapun. Kalau kita benar mencintai Allah, asyaddu hubban lillah, Al-Baqarah 165, kita pasti akan mencintai Allah lebih dari apapun. Bahkan jangankan cuma sekedar suku, komunitas, golongan, kelompok. Kalau kita benar mencintai Allah, orang tua kita tidak lebih kita cintai daripada Allah. Bukan berarti nggak berbakti ya, bukan. Artinya kata Nabi, la tajidu halawatal iman. Kita tuh nggak akan pernah dapat manisnya keimanan sebelum kita menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada siapapun. Mimma siwahuma, daripada siapapun, termasuk orang tua, anak, pasangan, siapapun di dunia ini. Hadirin, cinta sama suaminya? Cinta. Suami cinta sama istrinya? Cinta. Tapi kalau dihadapkan cintanya kepada pasangan sama Allah dan Rasulnya, lebih mencintai siapa? Allah dan Rasulnya. Kita cinta sama anak kandung kita. Ini kita mengandungnya 9 bulan 10 hari, melahirkan kita yang menjaganya, merawatnya. Tapi mencintai Allah dan Rasulnya harus lebih daripada mencintai anak kandung kita sendiri. Itu maknanya. Baru dapat manisnya iman. Cinta sama harta, cinta, tapi Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Orang kalau mencintai Allah dan Rasulnya jemaah, maka dia gak sibuk, kecuali disibukkan sama sesuatu yang Allah dan Rasulnya cintai. Program-programnya itu apa yang Allah dan Rasulnya sukai. Hidupnya memang disetir dengan apa yang Allah dan Rasulnya cintai, sukai, begitu. Jadi hadirin,
kesukuan. Karena fanatisme kita hanya milik dua. Satu, Allah. Dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa bil hasanah. Sebentar, mohon maaf. Inna amruhum ilallah. Setiap mereka yang fanatik kepada golongan, kelompok, kesukuan, innama amruhum, urusan mereka itu dikembalikan lagi kepada siapa? Amruhum ilallah. Nanti orang-orang yang begitu dikembalikan urusannya sama Allah. Oh, dulu kamu ngajaknya kepada suku, golongan, itu dikembalikan kepada Allah urusan-urusannya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian diceritakan, diberitakan kepada mereka. Nih dulu kamu begini kan? Yunabbi'uhum, dikasih tahu sama mereka, bima kanu yaf'alun. Kamu dulu ngajak orang kepada sukumu kan? Kamu bukannya ngajak kepada Islam, tapi kamu mengajak kepada golonganmu kan? Kamu bukannya mengajak kepada agama Allah, kepada aku, Allah, dan Rasulku Muhammad SAW, tapi kamu mengajak kepada kelompok-kelompokmu itu kan? Nih disodorkan beritanya. Ini buah fanatismemu terhadap selain aku, kata Allah. Dikasih tahu. Nih. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati sekali ya jemaah. Ciri-ciri yang sudah terkena hal tersebut adalah menganggap orang di luar sukunya, kelompoknya, golongannya bukan bagian dari Islam. Ini ngeri sekali nih. Atau bahkan gak mau bertegur sapa cuma gara-gara beda ustadz, beda ustazah. Udah gak mau tegur sapa lagi. Assalamualaikum mbak. Assalamualaikum mas. Beda ustadz, maaf ya. Jangan jemaah. Fanatik hanya boleh kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang mulai itu jemaah. Pertanyaannya, kalau di kota-kota besar tuh udah bukan organisasimu apa, tapi kadang guru ngajimu siapa. Kalau di kota-kota besar pertanyaannya kadang udah kesana. Kamu ngaji sama siapa? Ustadz A. Oh. Kamu ngaji sama siapa? Ustadz B. Beda nih. Terus nggak saling bertegur sapa. Wala iyadzubillahi min dzalik. Jangan. Saudara muslim. Hakul muslim alal muslim khamsah atau sittah. Haknya muslim kepada muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Hak muslim terhadap muslim lainnya sittah 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalau ketemu. Yang kedua, wa idza da'a fa'ajibhu. Kalau diundang, penuhilah undangan. Kecuali 3. 1, dalam undangan tersebut ada kemaksiatan. 2, dalam undangan tersebut kita nggak mampu karena budget yang tidak cukup. Contoh misalkan diundang pernikahan di Papua, tapi ongkos dana kita beli pesawat nggak cukup, maka boleh dia nggak datang. Atau yang ketiga, ada kewajiban yang lebih tinggi dari menghadiri undangan. Contoh, saya harus dagang
saya harus cari nafkah buat anak-anak, maka boleh dia nggak menghadiri undangan. 3, 1, ada maksiat. 2, nggak mampu dana untuk mendatangi undangan tersebut. 3, ada kewajiban yang lebih penting, lebih tinggi daripada menghadiri undangan. Yang ketiga, haknya muslim. Tadi kan ini 2.1, 2.2, 2.3. Sekarang yang 3, hak muslim kepada muslim yang lainnya adalah fa'idza tansahaka fansahu. Apabila minta nasihat, maka salinglah menasihati. Nomor 4, apabila saudaranya bersin, hahim misalkan, maka ucapkan alhamdulillah. Yang bersin mengucapkan apa? Yang bersin mengucapin alhamdulillah. Yang dengerin mengucapin apa? Yarhamukallah. Yang bersin mengucapin balik apa? Yahdikumullah. Dalam riwayat Muslim, yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nomor 5, apabila sakit hendaknya dijenguk. Lah, kan kita nih kadang contohnya misalnya gini, kalau sakit berobatnya misalkan nggak sempet, waktu sakitnya ke rumah sakit kita nggak sempet karena jam jenguknya nggak cocok sama jadwal kita. Kita mungkin kerja atau kita mungkin apa, jenguk ketika sembuh. Kemarin sakit nih, kita nggak cocok nih, jam jenguknya misalnya nggak cocok, maka jenguk ketika sembuh. Nggak apa-apa, udah sembuh dijenguk boleh nggak? Boleh. Tetap jenguk sebisanya, semampunya. Yang keenam, apabila ia wafat, maka iringi pengurusan jenazahnya. Itu haknya muslim. Jadi jangan gara-gara beda ustadz, beda guru, beda majelis taklim, terus gak saling salam. Pengajianmu dan pengajianku tidak musuhan. Musuh kita itu satu, Israel. Musuhnya adalah syaitan. Itu musuhnya satu loh jemaah. Jadi kita tuh kuat jemaah. Sebenarnya kita tuh kuat jemaah kalau ngerti dan paham musuhnya siapa. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Kamu harus tahu sesungguhnya syaitan itu bagimu musuh yang nyata. Kalau kita paham musuhnya, kenal musuhnya, kelar jemaah, selesai. Umat Islam dari dulu jumlahnya sedikit, powerful jemaah. Ingat gak perang Badar berapa? 313. Lawan berapa? Lawan 1000. Perang Badar jumlah 314, maaf. 314 lawan 1000. Perang Uhud berapa? 700 lawan 2000, lawan 3000. Perang Uhud jumlah 700 lawan 3000. Bayangin jemaah, kita tuh dari dulu biasa jumlahnya sedikit. Kam ya fi'atin qalilatin ghalabat mi'ata katsiratan biidznillah. Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, kam min fi'atin qalilah. Berapa banyak jumlah pasukan qalilah yang sedikit, ghalabat, mampu mengalahkan, mampu menaklukkan, mampu memenangkan pertarungan. Kepada siapa? Ghalabat mi'atan katsiratan biidznillah. Yang kecil mengalahkan pasukan yang
katsir, besar, banyak, hegemoni dunia tak tertaklukkan. Satu tembok benteng besar yang tidak pernah ditembus, akhirnya tembus, walaupun kecil jumlahnya. Bayangin gak jemaah? Dulu kita kecil aja mampu mengalahkan yang besar. Lah gimana sekarang yang jumlah kaum muslimin 2 miliar jemaah? Harusnya kalau sekarang kita 2 miliar, berapa sih jumlah kaum muslimin dunia, berapa hadirin? Jumlah kaum muslimin, jumlah muslim dunia 2,18 miliar, data berdasarkan 2023. Lah, ini kan berarti 2,2 miliar. Betul? 2,18 kan berarti hampir 2,2 miliar. Lah, kalau dulu jumlahnya kecil, mampu menaklukkan benteng-benteng terbesar terhebat yang tak terkalahkan. Muhammad Al-Fatih menaklukkan benteng Konstantinopel, membenarkan janjinya Rasulullah. 1123 tahun benteng itu tak terkalahkan, tak tertembus, ditembus sama beliau. Dulu padahal yang ikut pasukannya Muhammad Al-Fatih itu cuma sekitar 100 ribuan jemaah. Pasukan Al-Fatih, jumlah pasukan Muhammad Al-Fatih antara 80.000 sampai 150.000, ya kan 100 ribuan hadirin. 80.000 loh. Allah. Jadi kalau dengan 2,2 miliar sebanyak ini tuh sebenarnya Masya Allah, kaum muslimin udah harusnya luar biasa ditakuti jemaah. Pertanyaannya, sudahkah hari ini kita ditakuti? Ternyata tidak. Sudahkah hari ini mereka melihat kita lalu muncul rasa, wah, ngedrop ya saya. Dulu kalau orang beriman zaman itu dengan keilmuan mereka, kemajuan mereka, teknologi yang mereka punya, Ibnu Sina, Abbas Firnas, kemudian ada banyak para ilmuwan-ilmuwan lain. Orang ngelihat Baghdad, pusat ilmu tuh udah kayak ngelihat, hari ini mungkin kita kayak ngelihat Harvard gitu ya, Harvard University, Oxford University. Wow, ini universitas terbaik dunia. Ngelihat Al-Azhar Kairo Mesir tuh udah wow gitu. Tapi kenapa sekarang kita nih agak terpukul mundur ke belakang? Kembali ke ayat ini, salah satu faktornya adalah karena farraqu dinahum wa kanu syi'a, karena kalian terpecah belah. Sehingga kekuatan itu wajar lah jemaah, kan gitu ya. Kekuatan itu kalau kepecah-pecah kan jadi persentasenya berkurang. Contoh misalnya gini deh, 100% dalam satu tubuh dengan akhirnya dibedakan kepada 10 tubuh, ini tetap 100% atau 10%, 10%, 10%, 10% kan? Harusnya kalau kita nyatu jegler jadi 100% nih, pukulannya pukulan 100%. Tapi karena akhirnya terpecah jadi 10, ya udah dibagi 10 tuh. Dibagi 100% dibagi 10 berarti ini 10%, 10%, 10%, 10%. Jadi nggak punya daya hantam yang kuat, sebab karena terpecah belah. Dan kadang PR-nya juga kita sibuk dengan golongannya masing-masing. Karena kalau udah dipecah gitu kan sibuknya udah ke golongannya masing-masing. Jadi yang yuk gimana biar kita yang paling. Bukan Islam yang harusnya dia perhatikan, tapi akhirnya tersedot energinya kepada hal tersebut. Gimana biar suku kita nih yang paling menonjol? Gimana biar golongan kita nih yang paling tinggi daripada golongan-golongan yang lain? Akhirnya bukan fokusnya kepada
Islam dan kaum muslimin, tapi kepada kepentingan golongannya pribadi. Ini keprihatinan yang luar biasa. Semoga Allah karunia kita sudut pandang, yang mana sudut pandang itu akhirnya mengerti apa yang seharusnya dilakukan dan kepada siapa kita meletakkan keberpihakan. Ayat 160, ma jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang dia berbuat kebaikan satu, falahu asyru amsalha, maka Allah balas berapa kebaikan? 10 kali lipat. Hadirin, untuk informasi ya, ini tuh paling minimal. Kalau kita buat baik satu, Allah tuh minimal balas berapa? 10. Pasti minimal kita dapat. Maksimalnya unlimited, tak terhingga. 700 di'fin asyara hasanat ila 700 di'fin au at'afin katsira. 10 kali lipat atau 700 kali lipat atau tak terhingga. Allah tuh kasih jemaah, tak terhingga. Minimal aja Allah kasih 10 kali lipat. Jadi nggak ada kebaikan kita yang nggak dibalas Allah tuh nggak ada. Tadi jamaah masukin subuh tadi, sekarang juga masih subuh sampai waktu syuruk nanti. Kita niatin sedekah subuh, dijamin Allah ganti minimal loh jamaah 10 kali lipat. Nggak ada yang nggak diganti Allah. Cuman kadang Allah gantinya nggak mesti harta, kadang sehat, anaknya solihah. Kadang kita sedekahnya ke sini, digantinya lewat jalur yang lain. Itu Allah. Allahu Akbar walillahilhamd. Jadi minimal berapa kali lipat? 10. Wa ma jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kecuali semisal dengan keburukannya, dan dia nggak akan dizalimi. Itu baiknya Allah. Kurang baik apa Allah sama kita hadirin? Kalau kita buat baik dikali 10 kali lipat minimal. Kalau kita buat buruk cuma setimpal. Artinya kalau buat buruk satu, balasannya satu. Harusnya kan kita pantas jemaah mendapatkan syurganya Allah kalau sejatinya kita mengacu pada ayat ini. Kan kita menang banyak, ya enggak? Ngaji dikali 10 kali lipat. Ngaji begini 10 kali lipat. Sedekah subuh tadi 10 kali lipat. Salat tadi 10 kali lipat minimal. Terus kajian subuh syuruk dikali 10 kali lipat. Salat sunnah syuruk dikali 10 kali lipat. Coba bayangin hadirin, kurang apa cuma? Saking inginnya Allah kita masuk syurganya Allah. Allah tuh sayang banget. Makanya jangan kepikiran deh jemaah. Jangan kepikiran deh jemaah untuk mengakhiri hidup dengan cara yang aneh-aneh. Bundir, minum baygon, minum autan, air kelapa dicampur sianida. Udah jangan pikiran kayak gitu deh jemaah. Kuatkan pada hati kita sekuat-kuatnya, Allah pasti tolong kita. Hambaku tenang, aku nolong. Hambaku tenang, aku yang bantu. Hambaku tenang, aku ini dekat. Jadi sebenarnya tuh psikolog terbaik dalam Islam itu ya Quran jemaah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, kalau hatimu mau tenang, mendekatlah kepada zikir, mengingat Allah. Al-Quran jemaah. Psikolog
nggak bisa, ini nggak bisa diselesaikan sama Quran. Lo gimana bilang nggak bisa diselesaikan sama Al-Quran? Tuhanmu yang menciptakanmu mengatakan kalau ada masalah zikir hambaku sayang. Kalau lagi ada kebingungan mendekat kepadaku wahai hambaku. Kalau kamu lagi galau bingung mendekat kepada aku berikan solusi terbaik untukmu. Bukan berarti kita menafikan adanya psikolog, datang ke psikiater, boleh, silakan, nggak apa-apa. Tapi orang beriman tuh harus menancapkan kuat-kuat dalam relung jiwanya bahwa Allah pasti nolong dia, Allah pasti bantu dia, Allah pasti akan memberi yang terbaik untuk dia. Jadi pikirannya tuh nggak dikit-dikit bundir, gagal cinta, putus cinta, bundir, bangkrut, bundir, terjerat hutang, bundir. Gimana tuh jemaah? Bundirnya dosa, udah mah dia mati masih meninggalkan hutang. Aduh ya Allah. Emang dikira bundir selesai apa urusannya? Justru malah lebih ngeri. Kehidupan setelah dunia ini lebih menakutkan, mengerikan. Maksudnya lebih berat pertanggungjawabannya hadirin. Jadi jangan apa-apa pikir bundir itu jangan. Hidup tuh ya dinikmati, dijalani, disyukuri. Punya utang ya dibayar. Begitu kan? Ingat gak Rasul SAW bersabda gimana? 3 orang yang Allah janji pasti Allah tolong mereka. Yang pertama, orang yang menikah karena Allah. Yang kedua, yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, yang berhutang, berniat mau melunasi hutangnya. Makanya kalau punya utang, niat lunasi. Kalau ditelepon, angkat, jangan di reject. Wah, masa udah tanggal segini ditelepon, angkat. Mbak gimana sih? Iya, mohon maaf, sabar dulu. Ini kan belum tanggalnya. Nanti kalau udah tanggalnya saya transfer. Kalau tanggalnya datang belum mampu bayar, kitalah telepon, inisiatif duluan, niat baik. Mohon maaf, tanggal ini kayaknya belum ada. Minta waktu penangguhan ya, 10 hari lagi. Tapi yang sungguh-sungguh, jangan 10 hari lagi ngilang. Setahun 2 tahun enggak dilunasin utangnya. Ya Allah ya Fat. Aduh, berat jemaah. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan wahai Muhammad sesungguhnya telah memberiku petunjuk, yakni Allah, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan qiyaman, agama yang qiyaman, agama yang benar, millata Ibrahim hanifa, yakni agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, ya Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan kita bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Qul, katakanlah, inna sesungguhnya salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya semata untuk Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan yang demikian itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Qul aghairallah, katakan, apakah patut selain Allah, abghi, aku mencari rabban, Tuhan, wa huwa rabbu kulli syai, sedangkan Allah adalah Rabb dari segala sesuatu. Maksudnya, emang pantas ya kita berbuat syirik? Emang pantas ya kita berlaku menyembah kepada selain Allah? Padahal Allah Rabba kulli syai, Rabb dari segala sesuatu. Gak pantas jemaah. Masa kita nyari Rabb selain Allah? Gak pantas.
Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan tidaklah seseorang bertanggung jawab dari apapun yang dia lakukan kecuali dia hanya bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra, ini jadikan rumus. Wala taziru waziratu wizra ukhra, artinya seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Suami nggak mikul beban dosa istrinya kecuali suaminya fasilitator lah. Kalau fasilitator mah ada hadis ya jamaah. Man hamma bi hasanatin man sanna fil Islam sunatan man sanna fil Islam sunatan hasanah kana lahu ajru wa ajru man amila biha min ghairi ayan qusa min ujurihim syai' wa man sanna fil Islam sunatan sayyi'ah kana lahu wizr wa wizru man amila biha min ghairi ayan qusa min auzarihim syai'. Kalau kamu buat baik ditiru orang, kamu panen pahala, orang itu juga panen pahala, tapi kamu berdobel-dobel pahalanya karena kamu panen pahala orang tersebut min ghairi ayan qusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi pahala orang tersebut. Wa man sanna fil Islam, barang siapa yang memulai dalam Islam sunnatan sayyi'ah, satu fasilitas yang buruk, memfasilitasi yang buruk, mencontohkan yang buruk, memposting yang buruk, lalu Anda memiliki follower yang banyak, lalu follower itu ikut postingan Anda yang buruk itu, kana lahu wizr, kamu dapat dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa followermu min ghairi ayan qusa, tanpa dikurangi sedikit pun dosa min auzarihim syai', dari dosa-dosa followermu. Jadi kata Nabi, dosa jari, bahasa gampangnya berdasarkan sabda Nabi yang tadi, dosa jariah ada, pahala jariah ada. Katanya nggak memikul beban dosanya orang. Fala wala taziru waziratu wizra ukhra, sesungguhnya orang nggak akan pernah memikul beban dosanya orang lain. Iya, kalau kamu tidak memfasilitasi, kalau kamu tidak memposting yang buruk lalu diikuti followermu, nggak dapat. Tapi kalau kita postingannya ditonton orang, orangnya semangat beramal soleh, ya kita panen pahalanya tuh jamaah. Dan kita postingannya ditonton orang, ternyata postingannya buruk, men-trigger, memotivasi orang itu berbuat keburukan yang sama. Posting dengan ayang-ayangannya, akhirnya orang ikutan, tuh pacaran nggak apa-apa. Ini buktinya aku pacaran 5 tahun langgeng, berarti kan Allah ridho. Wah. Ada gini juga alasannya. Kan ridho Allah ada pada ridho orang tua. Murka Allah ada pada murkanya orang tua. Orang tua saya ridho saya begini. Waduh. Orang tua saya ridho kalau saya pacaran, berarti kan Allah juga ridho. Nah, inilah PR jemaah. Bukan dalam hal yang tidak Allah sukai. Ridhonya orang tua itu bukan dalam hal yang tidak Allah sukai. Kalau itu mah jelas, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Terus ini ayatnya gimana? Ayatnya ini hanya berlaku wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalian tidak akan memikul beban dosanya orang lain, hanya berlaku kalau itu dalam perihal-perihal baik. Hanya berlaku kalau kita tidak memfasilitasi keburukan. Jadi kita nggak dapat dosanya orang, hanya berlaku kalau kita bukan fasilitator keburukan. Nah kalau kita fasilitator kena. Jadi besok tergantung kita di mana. Dan untuk teman-teman yang nonton, mungkin di TikTok, YouTube, Instagram, mungkin ada yang nonton influencer. Teman-teman punya follower 100 orang, 1000 follower, atau mungkin 10.000 follower, atau mungkin 50.000 atau 100.000 bahkan lebih. Pakai akun kita untuk mendapat pahala jariah. Jangan malah pakai akun kita dapat dosa. Alhamdulillah. Jadi kaum muslim balakum. Jangan malah akun kita jadi dosa jariah. Begitu aja deh. Terakhir,
summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti kamu kembali kepada Allah, itu tempat kembalimu, dan dikabarkan kepadamu tentang apa yang dulu kamu perselisihkan. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard, dan Allah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Wa rafa'a, dan Dia mengangkat derajat ba'dukum, sebagian kalian, fauqa ba'din, dari sebagian yang lain, darajatin, beberapa derajat, liyabluwakum, agar Allah menguji kalian, fima atakum, atas apa yang Allah karuniakan. Ini jemaah, sebagian ada yang ditinggikan, ujian. Sebagian hartanya ada yang dilebihkan, ujian. Sebagian ada yang dikasih tadi ya, ujian followers, diuji. Ada yang sebagian lain ujiannya di penguasa, diberikan kekuasaan, dilebihkan dalam berkuasanya, maka itu pun juga ujian. Untuk apa Allah uji kita di antara yang lain? Liyabluwakum fima atakum, agar Allah tahu siapa yang benar-benar menggunakan pemberian Allah untuk kebaikan, dan sebaliknya. Liyabluwakum, Allah mengujimu fima atakum, dari apa yang Allah berikan kepadamu. Yang diberikan harta ujiannya dalam bab harta, yang diberikan ilmu ujiannya bab ilmu, diberikan kekuasaan ujiannya bab kekuasaan. Inna rabbaka sari'ul iqab, dan sesungguhnya Allah sangat cepat memberi hukuman. Wa innahu laghafurur rahim, Allah pun juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai sini jemaah, ada yang mau bertanya satu pertanyaan? Waktu dan tempat dipersilahkan. Buat teman-teman sebelum bertanya, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya, atau save nomor WA-nya 081213607020, 081213607020. Juga sahabat, kalau ada yang mau ikut andil dalam amal jariah bangun masjid lantai 3, bangun gedung penghafal Quran yang ada di barat masjid seluas 410 meter, sahabat juga sangat bisa sekali untuk mensupport para penghafal Quran dengan cara tap link di bio, sampaikan apa yang dihajatkan. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Fadhal hadirin. Mawjud soal? Silakan jemaah. Alhamdulillah. Gak ada jemaah? Baik, kalau nggak ada, mari kita akhiri dengan ada, silakan Mas. Amin ya rabbal alamin. Mas siapa Mas ganteng sore? Didan. Mas Didan sekeluarga semoga dimuliakan Allah, hadirin dan seluruh kaum muslimin dunia akhirat dimuliakan Allah. Dari 72 73 itu hanya satu yang selamat. Kata Nabi SAW, itu yang mengikuti sunnahnya baginda Nabi SAW. Terus bagaimana dan gimana kita menyikapi hadis tersebut? Hadis tersebut sahih riwayat Muslim Mas Didan. Riwayat Muslim juga diriwayatkan oleh riwayat-riwayat yang lainnya. Kata Nabi SAW, akan kalian lihat nanti kaum muslimin terpecah belah menjadi 72 atau 73 golongan. Semuanya itu terpelanting jauh, dan satu yang tetap akan masuk ke dalam surganya Allah. Sahabat lalu bertanya, siapa satu itu ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi, apa yang aku ada di atas jalan itu, dan sahabat-sahabatku juga di atas jalan itu. Pertanyaannya, siapa? Dia tuh komunitas mana, organisasi mana, golongan mana, suku yang mana? Ini bukan tentang organisasi, komunitas, golongan atau kesukuan, tapi bagaimana orang ini menjalani syariat Allahnya. Kalau dia mengikuti ma'ana alaihi wa ashabi, kata Nabi, apa yang aku ada di jalan itu, wa ashabi, dan sahabatku juga ada di atas jalan itu, maka dia masuk dari satu golongan yang itu, satu golongan
Jadi bukan dari latar belakangnya jemaah, latar belakang maksudnya dia ini dari kelompok mana, bukan, tapi apa yang dia lakukan. Kalau yang dia lakukan, dia amalkan selaras, maka dia masuk dalam satu golongan itu. Jadi semuanya ahli syurga. Nah, iya jemaah, semua kaum muslimin itu berpotensi masuk syurganya Allah. Tinggal ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau kata Nabi, lihat bagaimana baginda Nabi dan sahabatnya ada di jalan tersebut. Berarti caranya kita harus gimana? Mau gak mau, caranya harus dengan ilmu. Sebagaimana kata para ulama, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Mau dunia, punyai ilmunya. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Mau akhirat, punyai ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Mau dua-duanya maka harus punya ilmunya. Ilmu memberi petunjuk untuk kita jalan mana yang harus kita lewati. Semoga Allah mudahkan kita cari ilmu terus hadirin. Ilmu digali. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Falastin wa fi Suriya wa fi Iraq fi Afghanistan fi Uyghur wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma astur uyubana, Allahumma astur awrati nisa'il mu'minin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul hazan idza shi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah. Bagi sahabat yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya, atau langsung bergabung aja di uwir.co.id. Besok kita buka surah yang baru, surah Al-A'raf. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa sebelum kita mati, sebelum kita wafat jamaah, mudah-mudahan nanti Allah izinkan kita mengkhatamkan Quran beserta tafsirnya, maknanya, kita baca Arabnya, ya ditadaburi juga makna-maknanya insyaallah sebelum kita wafat insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan teman-teman, barakallahu fikum.